Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Kautsar Panjuriani. Saya dari kelompok 2 yang mempresentasikan perihal bahasa baku, tanda-tanda bacaan, dan ketiga tentang ejaan. Dan dalam materi saya, di sini saya akan memaparkan tentang pengertian bahasa baku dan non baku. Terus yang kedua tentang fungsi dari bahasa baku itu sendiri. Yang ketiga tentang syarat bahasa baku. Yang keempat kita akan membahas tentang contoh-contoh bahasa baku. Dan juga kita akan membedakan mana itu bahasa baku dan yang tidak baku. Nah, bahasa baku merupakan kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Bahasa baku itu sendiri juga mempunyai arti lain, yakni kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya memang sudah benar dan bersumber dari bahasa baku, yakni KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan umumnya kata baku ini sering digunakan pada kalimat yang resmi, baik itu pada tulisan maupun dalam ungkapan-ungkapan. Maksud dalam tulisan di sini seperti surat dan lain sebagainya yang tertulis. Nah, adapun ungkapan-ungkapan yang mungkin seperti syair-syair ataupun puisi dan lain sebagainya. Adapun kata yang tidak baku merupakan kata yang digunakan dan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman yang sudah ditentukan, dan umumnya kata tidak baku ini sering kita dengar pada ungkapan kita sehari-hari. Dan kenapa sih bahasa baku ini bisa berkembang? Sedangkan kan Indonesia itu mempunyai ciri khasnya bahasa baku, namun kenapa bahasa yang tidak baku ini selalu berkembang? Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor berkembangnya bahasa non baku atau bahasa yang tidak baku. Di sini ada 4. Nah, yang pertama, karena kita tidak mengetahui tulisan dari apa yang kita ungkapkan. Jadi misalkan seperti ini, saya mengucapkan enggak, padahal dalam KBBI itu kan tidak ya. Jadi saya tidak tahu persis gitu enggak atau tidak itu yang benar yang mana, maka timbullah kata tidak baku itu. Nah, yang kedua, karena kita tidak memperbaiki kesalahan yang ada, makanya kata non baku ini selalu berkembang gitu. Kita udah tahu kalau itu tuh salah, itu bukan bahasa baku, tapi kita membiarkannya. Nah, maka dari itu bahasa non baku itu berkembang dengan sendirinya. Nah, yang ketiga itu karena kita sudah terpengaruh oleh orang-orang yang biasa menggunakan kata yang tidak baku. Seperti halnya pepatah ya, kalau kita bergaul dengan orang yang berjual minyak, maka kita pun akan tertular. Kalaupun kita berbaur dengan orang yang tukang sampah, contohnya, kita pun akan terbawa baunya. Nah, seperti itu, lingkungan sangat berpengaruh gitu ya. Nah, yang keempat atau yang terakhir, ini karena emang udah kebiasaan kita menggunakan bahasa yang non baku, makanya kalau misalkan suatu hal sudah dibiasakan, itu pun sulit untuk dihilangkan. Jadi diusahakan apabila kita menemukan kesalahan saja satu orang menggunakan bahasa non baku misalkan, nah kita harus berusaha memperbaikinya supaya kita pun tidak terbawa, supaya tidak menjadikan ada tata kebiasaan kita dalam sehari-hari atau bahasa sehari-hari. Kemudian yang kedua yakni fungsi bahasa baku. Yang pertama, sebagai pemersatu. Fungsi dari bahasa baku bagi masyarakat Indonesia yakni sebagai penghubung antara penutur dari berbagai macam bahasa daerah yang berbeda-beda. Nah, dari penggunaan kata baku itu dapat dijadikan sebagai pemersatu bagi masyarakat daerah menjadi satu bangsa, satu NKRI, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Fungsi yang kedua, sebagai pemberi kekhasan. Indonesia sangat mengharuskan warganya untuk bisa menuturkan bahasa baku, karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa nasional gitu. Nah, bahasa baku itu merupakan ciri khas dari bahasa Indonesia. Nah, apabila bahasa Indonesia itu sendiri tidak disertai dengan bahasa baku, misalkan kita berbahasa Indonesia nih tapi tidak dengan kaidah-kaidahnya, maka itu nihil gitu,
tidak akan dipahami. Nah, melalui fungsi ini, maka bahasa baku dapat memperkuat rasa nasionalisme masyarakat daerah yang bersangkutan. Nah, yang ketiga, pembawa kewibawaan. Nah, langsung aja ke intinya. Jadi fungsi dari yang ketiga ini tuh langsung ya, jadi orang yang berbahasa Indonesianya tuh emang sudah mahir, kemudian susunan-susunan katanya itu begitu indah di suatu masyarakat. Nah, otomatis dia akan memperoleh wibawa di mata masyarakat tersebut, atau bahkan masyarakat itu pun sendiri akan meminta orang tersebut untuk mengajarkannya. Seperti itu. Bahasan yang ketiga, yakni syarat-syarat kalimat baku. Nah, sebuah kalimat baku harus memenuhi beberapa syarat sesuai kaidah bahasa Indonesia. Dan di sini saya akan membahas 4 syaratnya. Yang pertama, logis. Sebuah kalimat dikatakan baku jika di dalamnya itu terdapat kelogisan atau dapat diterima oleh akal sehat si pembaca atau si pendengar. Nah, ini contoh kalimat baku yang logis ya. Pengunjung yang membawa telepon genggam harap segera mematikan telepon genggamnya. Nah, jadi di sini kita cerna oleh akal, yang dimatikan itu teleponnya. Nah, sedangkan kalimat yang tidak baku contohnya seperti ini, pengunjung yang membawa telepon harap segera dimatikan. Nah, bisa kita cernakan kalau yang dimatikan itu bukan HP-nya, namun pengunjung yang membawa telepon. Nah, kita bisa bandingkan contoh antara kalimat yang logis, kalimat baku ya, dan juga yang tidak logis. Nah, kemudian yang kedua, syarat yang kedua yaitu hemat. Jadi kalimat baku itu adalah kalimat yang tidak boros kata. Contohnya, para mahasiswa saling pandang memandang dengan mata kepala mereka masing-masing dalam games ini. Nah, di sini terdapat pemborosan kata sebab ada kalimat saling, juga pandang memandang, kemudian ada mata kepala mereka sendiri. Lebih efektifnya gitu yang tidak memboroskan kata, yakni para mahasiswa saling pandang dalam games unik ini. Nah, itu sudah cukup bisa kita pahami, kemudian tidak memboroskan kata. Nah, ini termasuk kalimat baku memenuhi syarat, yakni logis, kemudian hemat. Kemudian syarat yang ketiga yakni padu. Padu tuh harus benar-benar sesuai ya, meskipun logis tapi harus enak gitu jika didengarnya. Nah, seperti ini. Jadi hal-hal yang tidak perlu diucapkan jangan diucapkan. Dari hasil rapat menunjukkan bahwa keputusan PHK itu berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat. Nah, di sini tidak padu ya, karena ada kalimat dari hasil rapat. Nah, jika kita cerna kembali dari hasil rapat apa itu rapat presiden, menteri, atau bupati dan lain sebagainya. Nah, ini tidak usah kita ungkapkan, hanya cukup keputusan PHK berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat. Hanya cukup intinya saja yang kita ungkapkan. Jadi selebihnya kalimat yang tidak perlu jangan diungkapkan gitu ya, supaya kalimat tersebut menjadi padu. Yang keempat, syarat yang keempat yakni kesesuaian struktur. Nah, ini sangat penting bagi kalimat baku agar tidak terjadi kerancuan pada maknanya. Contohnya, ibu membelikan baju ayah untuk kado ulang tahun. Kita dapat menyimpulkan bahwa yang dibelikan si ibu itu bukannya baju, melainkan ayahnya. Nah, dan harusnya contohnya tuh, ibu membelikan ayah baju untuk kado ulang tahun. Nah, ini tidak rancu maknanya, karena memang jelas yang dibelikan ibu itu adalah baju, jadi bukan ayahnya. Dan yang keempat, contoh bahasa baku dan tidak baku. Contoh yang pertama, kakak mempunyai mobil hitam. Itu merupakan kalimat yang baku. Nah, kalimat yang tidak bakunya, kakak menyukai mobil berwarna hitam. Nah, ini sudah jelas, hitam itu sudah termasuk warna, jadi tidak usah kita ucapkan kembali ya. Itu termasuk pemborosan kata. Contoh yang kedua, harap memarkir kendaraan dengan benar. Ini contoh kalimat baku. Nah, yang tidak bakunya, harap markir kendaraan dengan benar. Markir, jika kita melihat dari kamus KBBI, markir itu tidak ada ya, yang ada tuh memarkir menggunakan me. Nah, contoh yang ketiga, kalian dipersilahkan masuk sekarang. Nah, ini contoh yang baku ya, hemat, padu, logis, sesuai struktur. Nah, contoh kalimat yang tidak bakunya, kalian semua dipersilahkan masuk sekarang. Semua itu sudah mencakup kalian ya, ini jadi tidak hemat.
Jadi tidak usah kita ucapkan lagi semuanya karena kalian sudah menyakup semua. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan presentasi ini dapat bermanfaat bagi antum semua. Nah, khususnya bagi diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi bisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.